يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul ghayat wa azka salawatillahi wa taslimatihi alal mab'uthi rahmatan lil alamin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Beranda Islami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada 1 tahun kita berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan seiring berjalannya waktu, para ahli vaksin akhirnya menemukan vaksin yang aman digunakan dan bisa diproduksi untuk masyarakat luas. Dan alhamdulillah pada hari ini vaksin COVID-19 telah masuk ke Indonesia. Kurang lebihnya ada 2 vaksin, yaitu vaksin Sinovac dan vaksin AstraZeneca. Namun terlepas daripada keamanan dalam penggunaannya, timbullah pertanyaan, apakah vaksin itu boleh digunakan? Dalam Islam, hukum asal vaksin adalah boleh. Karena al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal dari segala sesuatu adalah boleh. Maka hukum vaksin pada asalnya boleh. Kecuali nanti ada dalil yang mengharamkannya atau yang menghalalkannya. Itu hukum vaksin secara umum. Lalu kita lihat apa hukum vaksin Sinovac, kemudian apa hukum vaksin AstraZeneca ini. Kita merujuk kepada fatwa MUI bahwasanya vaksin Sinovac itu halal digunakan. Yang jadi permasalahan dan yang jadi problem di masyarakat adalah vaksin AstraZeneca, karena di dalamnya mengandung unsur babi, yang mana babi jelas diharamkan dalam agama Islam. Kalau kita merujuk kepada fatwa MUI, maka akan kita dapati fatwa vaksin AstraZeneca ini dalam fatwa MUI ini. Ada 2 fatwa tentang vaksin AstraZeneca ini. Fatwa yang pertama dikeluarkan oleh MUI dari Jatim. Mereka berkesimpulan bahwasanya vaksin AstraZeneca ini boleh digunakan dan hukumnya halal. Mereka beristimbat atau berkesimpulan dengan cara istihalah. Istihalah itu berubahnya unsur yang haram menjadi suci, baik dengan sendirinya maupun dengan perantara. Walaupun vaksin AstraZeneca ini memiliki unsur babi di dalamnya, tapi setelah proses yang panjang, unsur tersebut berubah menjadi unsur yang suci. Oleh karena itu, vaksin AstraZeneca masih boleh untuk kita gunakan dan hukumnya halal. Itu
menurut pendapat atau fatwa daripada MUI Jatim. Berbeda dengan fatwanya MUI Pusat. MUI Pusat berfatwa bahwasanya hukum vaksin AstraZeneca ini adalah haram. Tapi vaksin ini masih boleh kita gunakan dengan memperhatikan 5 poin. Poin yang pertama, vaksin ini boleh digunakan karena kondisi darurat atau hajatu syar'iyah, daruratun syar'iyah. Poin yang kedua, keadaan darurat ini didukung oleh pendapat ahli yang ketika itu menghadiri kajian ilmiah vaksin tersebut. Poin yang ketiga, ketersediaan stok vaksin yang halal terbatas. Yang ketiga, pemerintah sudah menjamin keamanan penggunaan vaksin tersebut. Dan yang kelima, pemerintah tidak mempunyai kekuasaan untuk mengatur vaksin yang masuk ke Indonesia, karena vaksin tersebut di dunia sangat terbatas dan setiap negara sudah memiliki bagiannya masing-masing. Dengan memperhatikan 5 poin ini, maka walaupun hukum vaksin AstraZeneca ini haram, tapi boleh kita gunakan ya, karena dalam kondisi darurat. Yang kesimpulannya adalah kedua fatwa ini membolehkan menggunakan vaksin AstraZeneca, walaupun yang satu dibolehkan karena hukumnya halal dan yang satunya lagi dibolehkan karena dalam kondisi darurat. Itu pembahasan vaksin halal atau tidak halal. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan berikutnya, yaitu apakah vaksin bisa membatalkan puasa? Ya. Apakah ketika kita melakukan vaksinisasi, kemudian itu bisa membatalkan puasa? Maka kita lihat apa sih pembatal-pembatal puasa itu? Ya. Pembatal-pembatal puasa yang disepakati para ulama itu ada 3. Yang pertama, jima atau berhubungan suami istri. Kemudian yang kedua, haid dan nifas. Dan yang terakhir adalah makan dan minum. Setelah kita mengetahui pembatal-pembatal puasa, kita juga harus mengetahui, yang kita bahas di sini adalah sebab kenapa makan dan minum bisa membatalkan puasa. Para ulama menyebutkan bahwasanya sebab makan dan minum itu bisa membatalkan puasa itu karena adanya zat asing yang masuk ke dalam rongga mulut kita, kemudian masuk ke lambung, sehingga menimbulkan rasa kelezatan dan kekuatan pada tubuh. Itu sebab kenapa makan dan minum bisa membatalkan puasa. Nah, lalu kita lihat apakah vaksinisasi ya, ketika bulan Ramadan ini memiliki sebab yang sama dengan sebab makan dan minum. Dalam hal ini vaksin secara disuntik ya. Maka kita lihat ya, apakah vaksin itu masuk ke dalam tubuh kita melalui rongga mulut? Maka jawabannya tidak. Kemudian yang kedua, apakah ketika kita melakukan vaksinisasi itu bisa menimbulkan kelezatan dalam tubuh kita atau rasa kuat dalam tubuh kita? Maka jawabannya tidak, karena vaksinisasi itu tujuannya adalah untuk mengobati. Kita simpulkan bahwasanya vaksinisasi secara disuntik, injeksi ya, itu tidak membatalkan puasa. Pemirsa beranda Islami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, kerabat kita, dan sahabat-sahabat kita dari berbagai macam penyakit. Demikian, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.